Oten muncul di Kamal Muslim. Langsung marah karena Rasul Paulus dibicarakan. Baca itu kayak gitu ya pasti kita kok apa sih dosa dan salah Paulus ini? Enggak ada dosanya kalau menurut saudara. Ya, kenapa kau benci sama Paulus? Kita tidak kau benci, siapa Bang. kalau dibandingkan dengan Paulus? Kita nggak benci, Bang. Paulus, cuman Yesus. Kau itu kalau dibandingkan dengan Paulus, kau itu siapa? Bos, jangan ribut dulu, bos. Ini lagi ngobrol, bos. Diam dulu lah. Paulus bertemu dengan siapa, Bang, di padang gurun? Kau siapa membandingkan Paulus? Saya siapa tanya, itu lihat Paulus kiamat ini, nama Paulus itu akan diingat manusia. Paulus Kau bertemu baru dengan lahir siapa, kemarin, Bang? Bang, kau Paulus itu baru lahir kemarin. Iya, kan penyesatnya berasal dari zaman Yesus, Bang. Karena penyesatnya harus datang kepada murid Yesus, Bani Israel. Berarti yang menggenapi kan dia kan? Diduga dia yang menggenapi kan ya? Karena dia mengaku bertemu. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu yang datang itu Tuhan? Ayo. Dari mana? Kau di itu dalam siapa kalau dibanding dengan Paulus? Mazmur 58. Manusia, sejarah manusia. Kenapa makannya perut kelapa? Dia dulu. Sabar Bang Claudio. Sabar Bang. Nanti saya turunkan loh kalau nggak kondusif. Lanjut Guru. Di mulut ada kipas angin di dalam kayaknya. Sabar dulu Bang. Di Katolik kan ya seperti biasa lah, menuhankan manusia. Nah, kan? Gimana dong? Seperti biasa. Tadi katanya bukan manusia dan bukan manusia. Gimana itu Bang? Ya, kalau di Katolik ya seperti biasa lah, menuhankan manusia, paus, uskup, kardinal, gitu-gitulah. Gitu. Jadi gimana itu Bang? Tadi Anda mengiyakan di Quran surah Al-Ikhlas? Iya. Ya. Atau jangan-jangan sudah mau meninggalkan Katolik juga ini? Oh, belum. Kamu manusia mengikut wajah kami. Tuh kipas angin kan, coba. Kipas angin dalam mulut. Mungkin dia jual kecap nggak tuh Bang? Jual kecap nggak? Oh iya. Nah kau turun dulu aja lah, berisik. Lanjut Guru dah. Ya, jadi gimana saudara? Silakan. Ya itulah kalau kita di Katolik itu kan beda dengan Kristen ya. Kalau Kristen itu dia bisa mengemukakan pendapat dia. Kalau di Katolik itu ya terbentur doktrin. Dan hierarki tadi. Ya, jadi namanya saya sering kok Bang Zuma. Sama Bang Arti ya, di otak saya masuknya tetap pikiran saya sama Bang Arti masuk nih pikirannya sejalan. Cuma pada waktu kita masuk ke ranah kekatolikan ya aja yang dipakai kan tetap yang dipakai hierarki pastor. Oh iya. Gitulah, kita nggak bisa ngomong kan gitu. Itu. Baik, itu Bang Seman. Kalau berbicara mengenai dogma, percaya nggak saudara kalau Yesus pun mendogma murid-muridnya? Iya, percaya. Oke. Ketika Yesus mendogma muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dogma, betul? Betul. Nah, jadi murid yang dimaksud Yesus di sini itu Bani Israel atau Katolik, Bang? Kalau di situ Bani Israel, bukan Katolik. Bukan, belum ada Katolikan dulu. Allahu Akbar. Yesus ngomong gitu kan. Nah, jadi ketika kemudian murid-murid dipesan, menerima pesan agar waspada, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Agar supaya waspada kepada setiap orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Artinya gini, orang itu datang kemudian mengaku kalau dia Yesus dan gelar dia adalah Kristus. Sang murid menerima doktrin itu sehingga ketika Katolik lahir, murid-murid ini percaya nggak dengan pemberitaan otoritas Katolik yang tersebar ke seluruh penjuru termasuk kepada Yerusalem? Kira-kira murid yang menerima pesan tadi itu percaya nggak kepada pemberitaan Katolik bahwa Paulus bertemu dengan makhluk, bertemu dengan roh cahaya yang mengaku Yesus Kristus? Ya, silakan.
Kalau murid yang percaya, kalau itu kayaknya si G mau pamit dulu kayaknya. Pamit. Oh, ya nggak apa-apa. Pamit dulu deh, nggak apa-apa. Bang, Pak, saya izin dulu ya. Udah gemeter nih, belum makan dari pulang kerja tadi. Oh iya, puasa malam. Iya, lanjut. Ikut live. Iya. Oh iya, siap adik ipar, nggak apa-apa. Terus sih Bang ya. Iya, siap adikku, siap. Masya Allah, yang bawah pada marah sekali kalau aku ngomong kayak gitu, Bang. Cangkrik. Iya, lanjut. Silakan. Kalau Paulus tadi belum sampai ke situ, Bang Suma. Kajian saya itu belum sampai ke situ ya. Apakah? Ya, karena gini. Apa namanya? Nah, boleh buka Bible, saudara. Buka Bible Matius 24. Iya, coba dibuka Matius 24. Kucing, minggir dulu lah. Matius 24. Iya. Di data nomor 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia ini. Pembicaraan rahasia karena di situ mereka boleh dibilang ya spesial untuk percakapan yang sifatnya amanat. Katakanlah kepada kami, nah ini rahasia ini, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Yesus kemudian menimpali, tanda kedatanganku itu adalah, itu di data nomor 27 dan nomor 30 Bang. Itu data kedatangannya. Dia katakan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Itu tandanya. Tandanya sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, melontarkan cahaya. Itu tanda kedatangan Yesus. Di data nomor 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia alias Yesus di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya, ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus akan nampak dia di langit dan semua bangsa meratap, semua manusia meratap, dan manusia seluruhnya akan melihat Yesus datang di atas awan-awan. Matahari menjadi gelap, nomor 29, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini adalah tanda kedatangan Yesus. Seirama dengan Al-Quran yang menceritakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Petunjuknya kemudian ketika Nabi Isa alaihi salam datang untuk yang kedua kalinya, itu benar-benar pertanda detik-detik menuju kepada kiamat. Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan? Dia mengatakan, tanda-tandanya langit tidak, matahari tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku datang di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Lalu Yesus tidak sampai di situ aja. Kata Yesus, maka apabila jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nomor 23-nya. Sebab Mesias palsu atau Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul, akan ada, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini masih pembicaraan rahasia nih.
Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah pertanyaannya kemudian, apakah tanda-tanda ini, matahari tidak bercahaya, bulan kemudian matahari menjadi gelap, bulan menjadi tidak bercahaya, bintang-bintang, apakah tanda ini kemudian datang kepada Paulus ketika dia mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti ada kedatangan tuh. Yesus kedatangan, Paulus kedatangan. Nah, tanda kedatanganku, bla 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 bla. Kalau ada yang ngaku-ngaku aku tanpa tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Nah, coba bagaimana Saudara Nugroho menyikapi data Matius 24 ini? Silakan. Kalau lihat clue-cluenya pasti bukan lah. Pas waktu Paulus kedatangan Yesus, pasti Yesus kau kan. Kalau clue-cluenya. Bahaya ini. Saya tarik kesimpulan Bang. Ketika kemudian di dalam Matius 23 sebelum Matius 24, Yesus kemudian menerangkan begini. Kepada murid-muridnya nih, lagi-lagi kepada murid-muridnya. Bukan kepada Katolik, juga bukan kepada Islam. Apa kata Yesus? Berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya ajaran ahli Taurat ini dibenarkan oleh Yesus, ajaran orang Farisi ini pun diajarkan oleh Yesus. Tetapi, kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan Taurat, tetapi tidak melakukannya. Ikuti perintahnya. Itu. Kemudian nomor 15-nya dikatakan begini oleh Yesus. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang-orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Satu. Yang kedua, di Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yang ketiga, Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi. Yang keempat, Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 9 nomor 20-21, Paulus juga adalah orang munafik. Maaf, karena di sana dia mengatakan begini, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada Taurat saya mengaku taat kepada Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Nah, ini artinya munafik. Mengaku orang Yahudi ketika ketemu orang Yahudi, mengaku Yunani ketika ketemu orang Yunani, mengaku taat Taurat ketika ketemu orang Taurat, mengaku tidak taat kepada Taurat ketika bertemu dengan orang yang tidak taat kepada Taurat. Munafik. Mohon maaf nih, pertanyaan saya kepada saudara. Siapa ahli Taurat, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, kemudian mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya, yang Yesus katakan, engkau jadikan dia orang neraka. Ini siapa ini? Siapa oknum orang Farisi, ahli Taurat, yang mengaku dirinya diutus keluar, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, untuk mentobatkan orang di luar Yahudi? Silakan. Paulus ya? Ya, Paulus. Jadi yang tadi kemudian yang datang Paulus tuh. Ya, yang tadi datang kepadanya Paulus, Anda sendiri mengatakan itu adalah palsu, diduga palsu. Kemudian yang orang munafik nyeberangi lautan, pengikutnya orang neraka juga adalah Paulus. Lalu kurang apa lagi? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengaku dengan mulutnya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain, dan mengaku Yesus adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Ganti juga ya, ganti ya. Ganti juga. Jadi gimana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus.
Dalam bahasa Arabnya itu jelas itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Mantap. Gimana saudaraku? Pak Suma, mantap Pak Suma, Iya. mantap. Ya itu memang kalau kita baca itu kayak gitu ya pasti kita kok kayak Ya, gini, kok selamat kayak gini. malam. Kipas angin. Ya, selamat malam. Apa sih dosa dan salah Paulus ini? Enggak ada dosanya kalau menurut Ya, saudara kenapa Kristen. kau benci sama Paulus? Kita tidak Kau itu benci, siapa Bang. kalau dibandingkan dengan Paulus? Kita nggak benci, Bang. Paulus, Cuman Yesus. kau itu kalau dibandingkan dengan Paulus, kau itu siapa? Saya Bos, Nah. bos, jangan ribut dulu bos, ini lagi ngobrol bos, diam dulu lah. Ya kan? Paulus itu Ya. sampai dunia kiamat tidak bisa kepadam nama dia, kerasulan dia. Kau itu siapa? Iya, Bos, tahu. Jangan kebanding kau dengan Bos. Paulus. Terima aja. Paulus itu sejarah tamadun manusia, sejarah manusia. Kau itu siapa? Paulus bertemu dengan siapa, Bang, di Nah, padang gurun? Kau siapa mau bandingkan Paulus? Saya Sampai tanya, dunia Paulus kiamat ini, nama Paulus itu akan diingat manusia. Paulus Kau bertemu baru dengan lahir siapa, kemarin Bang? kau. Bang, Kau itu Paulus baru lahir bertemu- kemarin. Iya, kan Kemarin. penyesatnya berasal dari zaman Yesus, Bang. Karena penyesatnya harus datang kepada murid Yesus, Bani Israel. Berarti yang menggenapi kan dia kan? Diduga dia yang menggenapi kan ya? Karena dia mengaku bertemu. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu yang datang itu Tuhan? Ayo. Dari mana? Kau Di itu dalam siapa Mazmur- kalau dibanding dengan Paulus? Mazmur Paulus itu peradaban 58. manusia, sejarah manusia. Kau itu Mazmur siapa? lim- Kau itu semua berdongeng penyesat saja kau. Mazmur 58, Bang. Penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus di dalam Galatia 1:15 mengaku Kau aku itu mau dipilih dari sejak dibandingkan dalam dengan rahim Paulus dari ibuku. jauh lah. Bang, jangan emosi napa, santai aja napa. Tidak bisa kepada nama Paulus itu. Kau itu siapa? Iya, maksud saya Paulus itu Kau itu rasulnya. siapa? Kau siapa? Saya bukan saya bukan Kau rasul. siapa? Bang. Alamak. Assalamualaikum. Baru lahir tadi malam kau itu. Gini Bang Itu Ya, Claudio. memang penyesatnya sudah hidup dari 2000 tahun lalu, Bang. Paulus itu Menurut peradaban manusia, sejarah manusia. Sejarah agama. Kau itu siapa? Paulus itu yang Kau melantik itu baru sapam sosok keluar Yesus pagi tadi. Kristus untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Dia membuat Yesus Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu, Bang. Engkau. Yahudi. Sebentar Saya Bang tanya Zuma. dengan kau. Sebentar Bang Claudio, bentar. Saya tanya Zuma saya dulu. tengahin dulu sebentar Bang Claudio. Sabar. Bang Claudio mau diskusi apa enggak? Mau diskusi baik-baik enggak? Mau Saya enggak? tanya dia dulu. Saya tanya Mau Zuma. enggak? Mau enggak? Saya Mau tanya diskusi Zuma enggak? dulu. Mau enggak? Oke, Anda tanya, silakan dibawa tanyanya, silakan. Lanjut Gurunda. Itu Bang Suma, Pak Suma, Bang Ardi. Kalau memang kita diskusi nggak sepaham ya kita ngapain kita harus kasar-kasar gitu kan? Diskusi kan kalau nggak sepaham ya sudah kita terima kan gitu, kita renungkan kan seperti itu. Ngapain kita harus kayak gitu? Lanjut, Iya. Pak Suma. Iya, Bang. Jadi seperti itu adanya, Bang. Kenapa kemudian cerita-cerita ini harus diungkap? Karena pencipta langit dan bumi itu mencintai kita, mencintai manusia ini. Allah itu maha pengasih. Ketika kemudian si pembawa rahmatan lil alamin nuzul ke atas muka bumi ini, maka perintahnya kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Artinya serulah orang Kristen. Semuanya, apapun agamanya, ajak mereka kepada kebenaran. Itu perintah Quran. Kalau di agama saudara kan jelas tuh. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea ini, itu siapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kedatanganku nanti yang kedua, tanda-tanda itu menyertai.
Nah, sedangkan ketika ada yang keluar dari kubur, itu justru identik dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia sudah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Ganbi Eden, mustahile. Kenapa? Karena sejak Adam dicipta pertama kali, iblisnya sudah dilemparkan keluar dari Ganbi Eden. Satu-satunya kandidat adalah Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan, ingin kemudian posisi Tuhan itu diambilnya, apa kata dalil tersebut? Justru sebaliknya, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan dan dicampakkan. Berarti iblisnya dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus mengapa menjadikan simbol angkatan jahat itu identik dengan keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Ketika Yesus ditanya, "Guru, ya paman, berikan kami tanda." Masih trading di satu instrumen saja? Aktifkan rencana D. Diversifikasi. Siapkah trading Anda? Dapatkan aplikasi trading dari Okta dan pilih dari 300 lebih aset trading. Unduh sekarang. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat diberikan simbol pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur. Apakah murid yang asli percaya? Tidak. Mana dalilnya? Silakan arahkan pandangan saudara-saudara sekalian, Islam maupun Kristen yang punya Bible, buka di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, endingnya di nomor 12. Apa katanya di sana? Maria in the gang ke kubur pagi-pagi itu, kemudian di subuh minggu itu. Apa yang ditemukan di kubur? Tak ada siapapun kecuali kain kafan. Lalu mereka datang kemudian berbondong-bondong datang kepada para rasul, pada murid-murid Yesus. Wahai kalian, ya tante, kami datang di makam Yesus. Lalu kami tidak menemukan mayatnya. Mendengarkan itu, murid-murid tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Meskipun demikian, di data 12 ya. Meskipun demikian, Petrus pagi-pagi menuju kepada kuburan tersebut dan betul saja yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus dan teman-temannya tidak menerima tanda angkatan jahat anak manusia keluar dari kubur. Makanya dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Kok bisa kayak begitu? Silakan Anda baca Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Apa yang terjadi? Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Artinya setelah kejadian itu, antara penyalibannya, dikuburkan di mana, murid-murid tak ada tahu. Yang mereka pahami adalah berita simpang siur bahwa guru mereka sudah ditangkap, guru mereka sudah dibunuh. Dah selesai, kita sudah tak ada guru lagi. Tiba-tiba saja ada yang datang mengabarkan, hei, guru kalian tak ada di kuburan. Murid-murid tidak percaya. Petrus datang pagi-pagi ke sana. Benar, hanya ada kain kafan. Lalu, apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus menerima tanda-tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga, pasti dia akan mengatakan, haleluya. Ternyata apa yang dikatakan guru kita, Tuhan kita betul, dia sudah keluar dari kubur. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Apa yang terjadi? Tidak demikian adanya. Baca nomor 37 dari Lukas 24. Ketika ada sosok datang, Assalamualaikum. Nomor 37-nya apa yang tertulis? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Dan mati hidup lagi hantu ya. Ya, itu dia. Loh, katanya guru kami mati, katanya ditangkap, katanya disalib. Loh, kok ada di sini? Oh no, hantu. Ya kan? Tanda itu kemudian muncul. Nah, Markus mengatakan apa?
Di data nomor 6, Markus 16 nomor 12. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana asisten Paulus bernama Markus tahu kalau itu adalah Yesus, padahal rupanya sudah bukan Yesus? Markus menuliskan begitu. Lalu Markus mencatat, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Tinggal ditambahi, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sosok itu bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa lain, kata Markus. Dari mana Markus tahu? Nah, inilah saudara, saya katakan bahwasanya ketika Yesus memiliki doktrin dan dogma, murid-muridnya tidak akan pernah meninggalkan nasihat-nasihat guru. Karena Yesus mengatakan begini di dalam Matius 10 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu nasihat gurunya. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, ketika kemudian Yesus mengatakan itu, Yesus tidak pernah merubahnya. Selain adanya data di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal, mohon maaf nih sekali lagi. Di dalam Lukas 4 nomor 6, yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu iblis. Yang keluar dari kubur ini adalah simbol angkatan jahat. Dan yang keluar dari goa kubur ini berkata kepada aku telah diberi kuasa. Sejak kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8 sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang Tuhan berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan, dan semua diterima muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Adakah firman di antara seluruh firman, sederetan firman yang Yesus sampaikan, aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi? Nggak ada. Padahal ucapan Yesus sudah selesai semuanya. Segala firman telah aku sampaikan. Tak ada lagi penambahan. Adapun kepada aku telah diberi kuasa, itu ucapan iblis ketika Yesus mencobai Yesus di dalam Lukas 4. Wahai Yesus, ya setan, sembahlah aku. Sembahlah aku, kata iblis. Aku memegang kuasa dan kemuliaan langit dan bumi. Jika engkau menyembahku, maka aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus itu orang suci. Dia manusia yang suci. Iblis tidak berkuasa. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Maka iblis di sana diceritakan di dalam Lukas 4 di data nomor 13-nya. Setelah iblis menyelesaikan pencobaannya kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus, dan kalimat terakhir, iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Dia coba Yesus, gagal. Nggak bisa ini. Padahal iblisnya ingin menggunakan nama Yesus ini untuk tenar. Ketika Yesus kalah pada pencobaan itu, Yesus, ya paman, sembah aku. Andai saja Yesus tunduk terhadap pencobaan iblis, Yesus yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, seketika itu kemudian tunduk kepada iblis, maka sejazirah Yerusalem, Palestina pada saat itu akan berserah diri menyembah kepada yang Yesus sembah, yaitu iblis. Iblis tahu kalau saya pengaruhi ini si Yesus, maka seluruh orang Israel akan menyembahku karena Yesus punya pengaruh besar. Maka iblis mencobai Yesus. Yesus, ya paman, sembah aku. Kuasa dunia akan aku berikan kepadamu.
tapi tidak berhasil. Sayang, itu gagal. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada manakalakah waktu tepat itu? Nah, pada saat kemudian iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi untuk berkongkol membunuh yang namanya Yesus, iblis bersatu padu ingin mencelakai Yesus. Allah mengangkat kemudian Yesus ke langit. Baca Mazmur 91 dan seterusnya, Amsal 21 nomor 18 dan seterusnya. Yesusnya terangkat ke langit, iblis kemudian merajalela kemudian untuk mengobok-obok pasukan Yesus, yaitu murid-muridnya. Makanya Yesus berpesan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sudah terangkat ke langit, iblisnya kemudian bebas sebebas-bebasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Muncullah sosok orang Farisi bernama Paulus. Ternyata Paulus ini akan bisa digunakan untuk melampiaskan keinginan iblis, membuktikan bahwa anak manusia akan menyembahnya, bukan hanya menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara tidak percaya apa yang saya katakan ini, silakan buka Kisah Para Rasul bab 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis muncul kemudian melalui sosok orang tukang tenung untuk memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblisnya berkata, dia inilah Paulus, utusan yang maha kuasa, utusan yang maha tinggi, sebagai jalan keselamatan kepada kalian. Iblisnya berteriak-teriak beberapa hari kemudian memproklamirkan, mengkampanyekan kerasulan Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, silakan saudara. Kepanjangan, silakan. Ya, berarti SK-nya Paulus jadi rasul, SK-nya yang teken iblis tuh. Masya Allah, silakan Anda dibuka teman-teman Kristen. Itu kan berarti kan SK-nya yang teken iblis. Kalau narasinya seperti itu. Mungkin Dinda Ardiansa masih tidur, silakan. Saya masih tidur, Gurunda. Gimana? Ya, tolong dibaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 biar teman-teman kita tahu. Eskatologi, ijazah, sertifikat lengkap dari iblis. Silakan. Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 16 sampai 18. 16 sampai 18. Baik, Gurunda. Ditampilkan atau dibacakan? Dibacakan aja, dibacakan. Berarti tidak ditampilkan kan gitu. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ayat 18-nya, hal itu dilakukannya ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sudah, Bunda. Oke. Kenapa kemudian Paulus mengusir roh jahat tersebut? Bukankah roh jahat bukankah ketika Paulus itu adalah rasul dan diakui kerasulannya itu akan mendatangkan keselamatan? Jadi andai saja seluruh iblis di atas permukaan bumi ini mengakui Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan dan betul-betul rasul, iblis bisa masuk surga karena mengakui. Tapi alasan klasiknya bukan itu. Alasan klasiknya adalah Paulus tidak ingin diketahui oleh orang banyak sedangkan dia sedang penginjilan.
Paulus tidak ingin diketahui oleh masyarakat, oleh khalayak banyak, oleh publik bahwa yang mendukung kerasulannya itu adalah hantu belau. Ya iya dong. Benar nggak? Ya, Paman. Ah, itu dia. Sekira segitu untuk sementara, bahwasanya ketika kemudian ada keadaan di mana Yesus berpesan kepada muridnya dengan dogma, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak muncul penyesat memakai namaku. Namaku Yesus, berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu muncul dan berkata akulah Kristus. Endingnya di mana? Kita lihat. Galatia 1. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Adinda Jibril, Ardiansa boleh baca. Terakhir ini sebelum diambil alih oleh teman-teman. Siap, Paman. Galatia 1 buka, Dek. Siap, Galatia 1. Nomor satunya baca coba. Dari nomor 1 ya, Gurunda? Nomor 1 iya. Siap. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Okay. Ayat 2-nya Gurunda? Nomor 11. Oh, nomor 11. Penegasannya, iya. Baik. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari 3 data di Galatia 1 ini, yang datang kepada Paulus itu bernama apa? Bernama siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Menurut Paulus, kejujuran dan penegasan Paulus ini, Yesus Kristus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes berapa tuh, Bunda? 1 nomor 7. 1 nomor 7. Baik, kita baca di sini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu siapa? Penyesat dan antikristus. Tadi ia mengaku menerima Injil dari Yesus dan Yesus bukan manusia, itu siapa? Paulus. Allahu Akbar. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 terakhir. Siap, Paman. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nomor 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Ternyata dia adalah tokoh dari Nasrani atau tokoh dari Kristen. Makanya dia dijadikan sebagai rasul. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dengan hal ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara. Ini ada ya, silakan. Mas Kristianus. Silakan Mas Kristianus memperkenalkan diri. Di sini ini Aka Lucia. Udah, Bang. Mana disimpan dulu itu? Simpan dulu ya? Oh iya. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Ini biaya kursus mahal loh, Gurunda. Mahal loh ini biaya kursus ini. Iya, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Ada dulu aja, Gurunda. Siapa tahu keburu mati, Gurunda. Gak enak. Oh iya, baik. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah menurut saudara Kristian, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Iya, sekarang yang Tuhan satu-satunya kan Allah tuh. Ya. Berarti yang lain Tuhan nggak? Yang gimana? Berarti yang lain selain Allah Tuhan nggak?
Enggak dong. Oke. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ikuti saya, tangan kanannya satu jari telunjuk, simbol tauhid satu Tuhan. Tuh, gini ya. Ya, Masya Allah. Ikuti saya, Dinda. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah.